Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Ya. Oh, kita bicara Pancasila dan kita di dalamnya tadi Mbak Yeni bicara soal demokrasi dan gotong royong. Soal demokrasi saya memaknai, mari kita lihat kembali di Undang-Undang Desa. Desa itu diposisikan sebagai local self government kalau nggak salah ya, atau satu pemerintahan dalam skala lokal, kurang lebih bahasa sederhana gini. Tapi saya mengambil salah satu sisi saja. Di Kabupaten Kupang misalnya bisa diceritakan ke kita semua bagaimana kemudian peran-peran pengambilan keputusan di level desa. Contoh, hal yang terkait dengan perencanaan penetapan RKPDS. Kita nggak usah jauh-jauh. RKPDS untuk 2002. Apa benar itu karena pengaruh kuat kepala desa atau benar-benar melalui proses dari bawah, misalnya musyawarah dusun atau ada proses-proses dengan BPD dan segala macam. Kenapa saya tanya itu? Kenapa perlu kita mendiskusikan itu? Karena pemerintahan desa adalah cerminan pernyataan kedaulatan rakyat di desa. Dan itu diserahkan kepada pemerintah untuk sebagai pengelola, penanggung jawab atau apapun namanya di Undang-Undang Desa dan PP juga jelas di situ. Yang memimpin di desa itu di pemerintahan desa, dalam hal ini kepala desa. Mungkin Pak Roni bisa cerita kita sedikit di Kupang seperti apa? Apakah dominasi kepala desa, dominasi BPD, dominasi elit-elit lokal, atau benar sudah mewujudkan partisipasi real masyarakat? Mungkin itu pertanyaan saya untuk Pak Roni, supaya bisa menjadi cerita untuk evaluasi kita semua dalam kerja-kerja yang terkait dengan pendampingan. Itu dari saya, Mbak Yuli. Mungkin yang lain mungkin, silakan. Oke, silakan Bapak Roni. Baik, terima kasih Pak Yos, Bang Yos, dan teman-teman semua yang masih stay 115 ya partisipannya. Yang pertama saya mau bilang bahwa SDGs sebenarnya pada level aksi, implementasi dari setiap butir-butir Pancasila, setiap sila dan butir-butir silanya. Nah ini pada level ini kami di level pendamping memang harus berperan penting karena hadir sebagai agen perubahan yang merubah mindset, cara berpikir masyarakat desa tentang perencanaan pembangunan di desa berbasis tadi yang sudah disampaikan, itu berhak asal usul ya, kemudian lokal berskala desa, tugas yang diberikan pemerintah pusat dan tugas lain. Nah ini bagaimana kita membangun persepsi cara berpikir masyarakat, bagaimana kita membangun adanya pengakuan terhadap perbedaan, terhadap kesempatan, peluang, ya keterbatasan dari setiap unsur masyarakat yang ada dalam desa. Nah, di sini ya, dalam prakteknya ini saya bukan bermaksud melebih-lebihkan Bang Yos. Kalau soal di Kabupaten Kupang, makanya saya sering memantau proses musyawarah desa. Guna kita di sini, kita turun ke bawah bukan mengambil alih peran teman-teman tingkat desa maupun kecamatan. Kami hadir untuk memastikan, melihat proses ini dikawal secara baik sehingga jangan sampai ada masyarakat yang merasa haknya dipinggirkan. Itu kita pastikan, dan bagaimana keterlibatan, lihat semua. Itu menjadi bahan evaluasi untuk kami yang kemudian secara manajerial kemudian disampaikan dalam rakor-rakor yang dilakukan secara kontinu setiap bulan. Sehingga kalau ada pikiran bahwa apa peran kepala desa dominan, saya kira tidak juga. Tapi bahwa dalam penyusunan RPJMDes tentu visi dan misi kepala desa itu juga harus menjadi bagian. Tidak bisa lepas dari itu. Karena dia juga harus menjawab janji-janji politiknya pada saat berkampanye. Nah, sinkronkan dengan visi dan misi kabupaten, visi dan misi provinsi, visi dan misi
nasional. Nah, ini tentu bagian ini dalam proses musyawarah, kehadiran teman-teman pendamping mengadvokasi, memberikan transfer cara berpikir, sehingga output daripada perencanaan itu bukan perencanaan parsial yang hanya memenuhi kebutuhan saja, tapi harus berkelanjutan dan berdampak. Outcome-nya apa? Nah, inilah peran pendamping, sehingga memang diharapkan dengan SDGs ini sebagai implementasi, bagaimana membreakdown butir-butir Pancasila ke dalam bentuk konkret. Sehingga saya lebih cenderung menyebutkan bahwa SDGs ini sebenarnya bagian dari aksi mengamalkan nilai-nilai dan butir Pancasila itu sendiri. Nah, ini hal yang menurut saya memang dalam Permendes tidak digambarkan. Itu ada 8 ya, ada 8 tipologi desa berdasarkan SDGs ya. Kalau kita lihat ada 8 tipologi desa. Nah, memang secara diungkapkan secara real dalam Permendes tidak. Tapi kalau kita cermati baik-baik ya, itu sebenarnya bagian daripada mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Itu kalau kita mau mencermati. Nah, karena itu secara khusus di sini saya mau bilang bahwa saya kira KPDS 2022 di Kabupaten Kupang ini sudah berproses, walaupun karena sistem aplikasi itu bermasalah. Kita coba, kami di level PA melakukan rapat bagaimana kita breakdown supaya SDGs sebagaimana amanat Permendes itu bisa masuk dalam teknis perencanaan, sehingga yang tadi perencanaan bukan keinginan tapi harus menyentuh kebutuhan real masyarakat. Itu yang kita coba kawal. Nah, dengan adanya SDGs, kemudian IDM berbasis SDGs itu membantu, sehingga dia menjadi rambu bahwa oh ini loh arah yang mau dicapai kalau desa ini mau berubah berdasarkan potensi dan masalah. Saya kira ini beberapa catatan penting, dan sekali lagi saya bilang bahwa SDGs itu sudah pada level aksi, mengamalkan sila-sila Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalam. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.